Sudah siap semua? Sudah. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Malam. Mari kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita untuk memulai doa kita pada malam hari ini. Mari kita awali doa kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku, anggota TSTM yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari bahwa hari ini telah kita lalui dengan berbagai macam kegiatan kita. Kita fokus pada kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan kita juga fokus pada pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Namun pada malam hari ini kita diajak Tuhan untuk berkumpul bersama di dalam rumah ini untuk memusatkan fokus perhatian kita kepada Tuhan, terhadap panggilan Tuhan. Pada bacaan pertama yang akan kita dengarkan nanti, bagaimana Tuhan memanggil Musa agar Musa memfokuskan pusat perhatian kepadanya. Meskipun kita tahu bahwa perjalanan Musa di padang gurun bersama umat Allah itu banyak sekali tantangan dan rintangan. Kemudian nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengar bahkan kebalikan daripada panggilan Musa. Orang-orang di daerah Yesus, sekampung dengan Yesus, bahkan mereka tidak fokus pada pengajaran-pengajaran Yesus, namun mereka hanya fokus pada kepribadian Yesus sebagai anak tukang kayu. Dan itu menjadi fokus dan pusat perhatian mereka. Kita menyadari bahwa keseharian hidup kita, tanpa kita sadari, kita telah jatuh ke dalam godaan dan dosa-dosa kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali dosa yang pernah kita perbuat sepanjang hari ini, agar kita pantas dan layak di hadapan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim
mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani kami dan memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat denganmu, serta selalu menyadarkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan Roh Kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tepat. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuai pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menua hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaanmu kepada iman, dan iman itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kalian, imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan. Unjukannya haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Allah. Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian pada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan 7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan. 7 hari lamanya, pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman
firman Tuhan harus mengundang jawabanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di tempat asalnya karena mereka tidak percaya. Untuk itu ia tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak bukan kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku anggota TSTM yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam. Gloria. Deo blesses. Baik, kita sudah mendengar dua bacaan tadi. Bacaan pertama dari bacaan imamat, kemudian ada bacaan Injil. Pada bacaan pertama kita sudah mendengar bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau kita tahu bahwa Musa itu adalah utusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Namun dalam perjalanan mereka banyak sekali tantangan dan rintangan. Namun Tuhan Allah meminta Musa supaya memfokuskan, selain daripada kesibukan perjalanan mereka di padang gurun, namun Allah meminta supaya Musa itu memfokuskan kepada Tuhan. Fokus adalah menunjukkan kepada pusat perhatian atau konsentrasi. Biasanya fokus pada suatu menu itu menunjukkan kepentingannya. Fokus pada suatu makanan berarti makanan itu sangat penting baginya. Kepada Musa Tuhan menetapkan hari-hari pertemuannya yang harus dijalankan bersama dengan bangsa Israel. Ada satu perayaan roti tidak beragi. Perayaan ini memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, kepada Musa,
untuk mempersembahkan hasil tuaian pertama mereka. Ada hari pokok daun dan hari raya perkumpulan mereka yang sudah kita dengar dari bacaan imamah tadi. Tuhan hendaknya menarik perhatian untuk fokus kepadanya. Ya, meskipun banyak sekali kesibukan, namun Tuhan itu menarik perhatian Musa. Ada hari-hari raya tertentu yang mereka harus mempersembahkan tuaian, kurban bakaran mereka kepada Tuhan. Perayaan diwarnai persembahan dan perjamuan kudus. Bahkan masih ditambah dengan banyak sekali keterangan-keterangan setelah kamu melakukan sesuatu. Pekerjaan yang sangat berat. Meskipun pekerjaan itu berat, namun Tuhan mengajak Musa untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta tidak berpaling kepada Allah lain, tetapi fokus kepada Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah Ishak dan ayah Yakub. Orang-orang sekampung Yesus yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil, mereka sebaliknya, mereka gagal fokus. Mereka bukan fokus kepada apa yang diajarkan Yesus. Karena kita dengar tadi ketika Yesus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, semua orang sekampung dengan Yesus terheran-heran. Yesus itu mendapat hikmat dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang sekampung dengan Yesus. Namun mereka tidak memfokuskan pada pengajaran Yesus, namun mereka fokus pada latar belakang Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka bertanya, dari mana dia mendapat hikmat? Sedangkan dia itu kan anak tukang kayu. Dia itu kan anak ibunya bernama Maria. Saudara-saudaranya bernama Yakobus. Dia mendapat hikmat dari mana? Mereka mencari fokus. Ya, mereka fokus mencari kelemahannya, bukan kepada kuasa Allah di dalam diri Yesus. Hari ini Gereja Katolik di tanggal 4 kemarin merayakan Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes ini diperingati sebagai imam yang memiliki banyak kelemahannya. Tetapi ia tidak fokus pada kelemahannya, tetapi ia fokus pada Tuhan. Terkadang ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita tampil di depan, kita merasa ragu dan canggung karena kita tidak percaya diri. Namun seorang imam Santo Yohanes Maria Vianney justru dia tidak melihat kelemahannya itu, tetapi ia tidak fokus pada kelemahannya, tetapi ia fokus kepada Tuhan. Karena itu menjadi imam yang saleh, yang membawa banyak jiwa ke surga. Saudara-saudariku anggota THSTM yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anggota THSTM, kita diajak Tuhan untuk memfokuskan diri kita. Bagaimana begitu banyak kesibukan kita keseharian, namun jangan lupa menyisihkan waktu kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan untuk mensyukuri atas segala macam persoalan hidup kita, perjalanan hidup dan hari-hari hidup kita. Marilah kita bangun persaudaraan hidup sejati di dalam anggota THSTM, tetap teguh dan kokoh berdiri sehingga THSTM kita di G2 ini tetap menjadi THSTM yang eksis. Yaitu berkat kita membangun bersama-sama. Dengan fokus dan cinta kepada Tuhan, itulah menjadi dasar bagi kita sebagai anggota THSTM. Semoga renungan singkat ini membuat kita meneguhkan hati kita untuk selalu fokus pada Tuhan.
Semoga. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kalau kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus sampai wafat dan dimakamkan, yang turun ke bangkit nanti yang pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, mari kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi keluarga di tempat ini, ya Bapa, terima kasih untuk keluarga ini, sehingga kami mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama untuk memuliakan Engkau. Semoga Engkau selalu memberikan keluarga ini kesehatan yang cukup dan kebahagiaan yang lebih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, sertailah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negara yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Allah, ya Bapa, kiranya Engkau berkati gerejamu yang sedang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu mempercayakan dan pemeliharaan gereja Katolik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota organisasi THS-THM, ya Bapa, kiranya Engkau memberkati semua anggota THS-THM di ranting kami, terutama di unit latihan kami di 2 ini. Semoga Engkau memberikan semangat baru dalam diri kami untuk terus mengembangkan diri dalam latihan-latihan kami, dalam iman, fisik, dan mental kami, demi tercapainya tujuan THS-THM yang militan. Mari hening sejenak menyampaikan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hari ini doa-doa dan permohonan kami, kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan.
hidupku. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah persembahan ini yang kami sajikan di atas altar-Mu pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney. Limpahkanlah kemurahan hati-Mu atas kami, sebagaimana para kudus-Mu Kau muliakan berkat perayaan pembawa bahagia ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah satu-satunya sumber harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rera bersama tuan rumah yang sudah menyediakan tempat rumahnya untuk kita beribadah pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada seluruh anggota THSTM. Kiranya di malam pertama ini doa kita di pertemuan kita ini mendorong kita untuk lebih semangat, tetap semangat dalam kegiatan-kegiatan THSTM, baik itu kegiatan rohani maupun kegiatan-kegiatan fisik kita. Kemudian yang ketiga, setelah ini kita lanjutkan dengan rapat. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama terkait dengan bagaimana latihan atau kegiatan kita ke depannya. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan bersama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, persaudaraan di antara kami telah Engkau satukan di dalam organisasi THSTM ini. Kami juga telah Kau perkenankan untuk dapat membagi kebahagiaan dan kesedihan kami dengan teman-teman semua di sini. Dan kami telah membaca sabda-Mu. Mohon perkenankanlah kami memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Bapa, kami akan pulang. Semoga Engkau menyertai kami dalam perjalanan sehingga tiba dengan selamat. Dampingilah dan sertailah kami dan juga kedua orang tua dan saudara-saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Serentak berjuang secara militer, bakti karena iman sucimu, kasih setiap persaudaramu,
kasih tulus murni, setia Tuhan Sang Kristus. Aku ini hamba Tuhan, menjadi pendekar bangsa. Aku ini hamba Tuhan, menjadi pendekar gereja. Dalam nama Bapa Kalau ini Chris, bakso aja ini. Jadi ngomong. Kalian kamu duduk. Duduk yang benar. Jangan makanya mereka berdua.